Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, eh, kalian sudah sampai mana tugasnya? Sampai Di contoh literatur, Pak. Oh, sampai literatur ya. Ya, oke, jadi materi ini akan mengantar kalian untuk menyelesaikan studi literatur terkait bahan-bahan yang akan kalian gunakan di Fasad. Ya, coba dibaca Imran Zaki. material kekinian. Ya, oke ya. Jadi materi hari ini kita akan membahas tentang material terkini atau kekinian yang akan kalian olah pada Fasad kalian sesuai dengan tema atau konsep arsitektur masing-masing. Coba dibaca Imran. Karakteristik bahan-bahan bangunan kekinian. Yang pertama, ringan. Kedua, tahan cuaca. Ketiga, usia pakai lama alias awet. Kemudian keempat, anti karat. Kelima, berkelanjutan. Keenam, estetis. Dan ketujuh, ukuran yang bervariasi. Ya, jadi material yang akan kalian gunakan di fasad kalian itu adalah material kekinian yang karakteristiknya ini ya, ada 1 sampai 7 ya. Ada 1 sampai 7. Siapa itu yang bocor suaranya itu? Taufik. Siapa lagi tuh yang bocor suaranya? Chandra, Pak. Siapa? Chandra, Pak Chandra. Chandra, suaramu Chandra. Ya Pak, maaf. Oke, jadi karakteristik bahan-bahan kekinian itu berbeda dengan material konvensional. Ya, kalau material konvensional itu yang pada umumnya yang dibuat oleh tukang lokal, ya misalnya batu merah, batako, dan pada prinsipnya kalau material lokal yang dibuat oleh pertukangan lokal itu bahan-bahannya yang tersedia di sekitar pabrik pengolahan mereka. Ya, jadi yang kita akan bahas ini adalah material kekinian yang karakteristiknya ini, ya ringan, tahan cuaca, usia pakai lama, terus anti karat, berkelanjutan, estetis, dan ukurannya bervariasi. Jadi material kekinian sekarang karakteristiknya seperti ini ya, berbeda dengan material konvensional kayak misalnya batako. Batako itu kan berat ya. Terus misalnya batu merah ya. Batu merah itu dibuat oleh tukang lokal ya, tapi sekarang kita harus menyadari bahwa ada kecenderungan batu merah itu sudah jarang digunakan oleh rumah-rumah pada konteks kekinian ya. Cenderung batu merah itu disubordinasikan dengan kehadiran hebel yang ringan. Hebel itu lebih dalam segi pendirian dinding, hebel itu lebih cepat berdiri dinding dibandingkan dengan
batu merah. Ya, karena ukuran hebel yang lebih besar dibandingkan dengan batu merah, sehingga ketika dinding disusun lebih cepat hebel dibandingkan dengan batu merah. Pada umumnya perumahan-perumahan rakyat juga sudah menggunakan hebel ya, Ya. dibandingkan dengan batu merah. Ya, jadi kenapa juga batu merah sudah jarang digunakan, karena ada kecenderungan juga batu merah cenderung dia tidak berkelanjutan ya, dia meninggalkan lubang-lubang galian tanah ya, sehingga itu mengganggu ekosistem di alam ya. Jadi sekarang kalian harus sebagai seorang arsitek ya, kalian harus, enggak harus juga ya, tapi kalian tuh hendaknya konteks dengan suasana kekinian ya, sehingga kalian tidak ketinggalan zaman. Nah, ini tadi ya karakteristik bahan-bahan bangunan kekinian ya, ada ringan, ya, tahan cuaca, ya. Jadi di fasad itu kan tampak depan. Nah, jadi material-material yang kalian gunakan itu harus tahan cuaca, misalnya harus dia tahan terhadap air hujan, harus dia tahan terhadap paparan sinar matahari atau paparan cahaya matahari, dia harus tahan itu. Ya, dan material-material kekinian itu sekarang karakteristiknya seperti itu, didesain sedemikian rupa sehingga dia tahan terhadap paparan sinar matahari, paparan cahaya matahari, dan air hujan. Ya, sehingga dia tidak berlumut mungkin ya. Terus karakteristik juga bahan-bahan kekinian itu rata-rata usia pakainya lama. Ya, kenapa usia pakainya lama? Karena di bahan material kekinian itu didesain sedemikian rupa ya, mungkin ada unsur-unsur plastiknya ya, sehingga dia usia pakainya lama ya, tidak diserang oleh rayap misalnya, tidak diserang oleh kelembaban misalnya, sehingga dia karakteristiknya lama, sehingga laris di pasaran ya. Terus juga ya anti karat ya, bahan-bahan material kekinian sekarang dia itu karakteristiknya juga dia anti karat ya. Jadi karena dia anti karat mungkin sehingga pertama maintenance-nya jarang, maksudnya range waktu maintenance itu lama ya, sehingga masyarakat senang menggunakan material-material kekinian. Nah, selanjutnya juga material kekinian itu berkelanjutan ya. Bahan-bahan material kekinian itu kalau sudah tidak dipakai ya, bisa didaur ulang dan bisa digunakan. Habis didaur ulang digunakan, habis didaur ulang digunakan ya, kecuali itu aspal ya. Aspal itu dia itu termasuk residu, jadi cuman dia satu kali digunakan, habis itu sudah ya, kecuali aspal kayaknya gitu ya, nanti Bapak dikoreksi. Nah, sekarang bahan-bahan kekinian juga itu estetis ya, didesain sedemikian rupa dengan warna yang menarik ya, dengan bentuk yang menarik, sehingga ketika dipasang di fasadnya kita selain fungsional juga estetis. Terus bahan-bahan kekinian juga itu ukurannya bervariasi ya, ukurannya itu menyesuaikan dengan mungkin bentang panjang atap ya. Jadi misalnya atap merek spandek itu sudah ada ukuran yang berapa meter, 7 meter mungkin. Jadi satu kali pakai, maksudnya satu kali pasang, mengikuti bentuk panjang atap, ukurannya besar-besar ya, ukurannya sesuai juga kebutuhan. Jadi
ada ukuran yang kecil, ada ukuran yang sedang, ada ukuran besar, sehingga masyarakat senang menggunakan material kekinian. Nah, kalian sebagai arsitek hendaknya itu tadi harus menyesuaikan dengan konteks kekinian. Di sisi lain juga, kalian juga harus bisa melebur dengan tema desain rumahmu ya. Nah, coba dibaca Iksal. Iksal Al-Rizki. Dibaca. Ini Iksal Al-Rizki nggak dengar kali ya. Nurmasita baca. 1. Material metal komposit. Material komposit adalah sebuah dan atau sekumpulan material yang terbuat dari dua bahan atau lebih yang tetap terpisah dan berbeda dalam level makroskopik selagi membentuk komponen tunggal. Kalau jadi gini, membedakan antara campuran konvensional dengan komposit, begini membedakannya. Kalau campuran konvensional yang pada umumnya, misalnya cor. Tahu cor toh? Cor bangunan? Tahu, Adukan. Pak. Tahu kan cor? Ya, Tahu. Pak. Nah, cor itu campuran. Campuran antara pasir, semen, batu split, dan air kan? Ketika tercampur, sudah tidak bisa lagi kita membedakan mana batu, mana semen, mana air, mana pasir, karena sudah menjadi satu kesatuan. Ngerti nggak? Paham, Pak. Paham ya? Kalau komposit itu, ketika kita mencampur batu, semen, air, pasir tadi, itu masih kelihatan batunya, masih kelihatan semennya, masih kelihatan bentuk airnya, masih kelihatan bentuk pasirnya. Tapi dia bercampur. Paham nggak? Paham nggak? Ngerti nggak? Nah, ngerti ya? Nggak paham ya? Kok diam-diam aja? Paham sedikit, Pak. Saban, ngerti nggak? Ya, Pak. Coba Saban dijelaskan kalau ngerti. Nggak paham ya? Belum, Pak. Siapa yang belum? Saya, Pak. Saya, Pak. Oke, Bapak ulang ya. Kalau campuran konvensional atau campuran pada umumnya, misalnya cor. Cor itu kan kita komposisinya terdiri dari pasir, semen, air, dan batu split, ya kan? Jadi kalau tercampur, cor itu kalau tercampur antara semen, batu split, air, dan pasir, tidak kelihatan lagi semennya kan, tidak kelihatan lagi batunya kan, tidak kelihatan lagi airnya kan. Mereka sudah menjadi satu adonan kan? Ya, Pak. Iya. Itu campuran konvensional. Ya, tapi kalau komposit itu kalau dia bercampur misalnya antara semen, batu, pasir, dan air, dia meskipun bersatu, tapi masih kelihatan itu batunya, masih kelihatan itu semennya. Ngerti nggak? Masih kelihatan itu pasirnya, masih kelihatan itu airnya. Begitu? Itu komposit. Bisa ya? Ya, Pak. Bisa, Pak. Nanti kalau ada ini Bapak perlihatkan contoh komposit. Ya? Ya, Pak. Ya, pada prinsipnya seperti itu. Mudah-mudahan dipahami. Nah, coba dibaca Saryani.
Jenis-jenis komposit. 1. Plastik diperkuat fiber. 2. Komposit termoplastik. 3. Metal matriks komposit (MMC). 4. Keramik matriks komposit. 5. Organik matriks atau keramik agregat komposit. 6. Compound armor. Lihat komposit armor. 7. Engineered wood. 8. Plastic of laminate. Oke ya, bisa ya. Jadi ini ada jenis-jenis komposit. Ya, yang pertama itu plastik diperkuat fiber. Ya, kemarin ini ada seniormu yang Bapak bimbing. Ya, dia buat plafon. Ya, dia buat plafon dari plastik. Ya, dia buat plafon itu dari plastik. Ya, dan jadi nanti kalau ada kesempatan Bapak tunjukkan fotonya. Nah, fiber itu serat. Serat itu ada dua, ada serat buatan yang dibuat oleh manusia dan ada serat alami. Serat alami itu misalnya serat sagu, serat nilon, itu serat-serat alami. Itu bisa kalau dicampur dengan plastik, dia bisa menjadi bahan bangunan. Ya. Bisa ya? Terus ada juga komposit termoplastik. Termo itu apa ya? Ada hubungannya dengan mungkin dipanaskan sedemikian rupa ya sehingga bisa menjadi bahan komposit. Ya. Selanjutnya ada metal matrix komposit. Nah, metal matrix komposit. Matrix itu metal itu ya, metal itu baja gitu ya. Ya, baja. Metal itu kayak metal itu baja, besi. Ya, matriks itu serat, dia termasuk serat juga, ya. Kayak kain begitu, kayak kain. Komposit. Jadi kalau metal matriks komposit berarti ini semacam besi hollow. Ya, ini bisa semacam besi hollow. Ya, ini yang karena Bapak beri warna kuning ini yang nanti yang akan kita bahas di PowerPoint ini. Ya. Terus ada keramik matriks komposit. Ya, mungkin materialnya jadi bahan dasarnya juga dari keramik terus dicampur dengan komposit. Organik matriks atau keramik agregat komposit. Ya, ini juga termasuk ya mungkin matriks-matriks dari alam ya ya yang dicampur dengan sehingga menjadi komposit. Jadi bahan-bahan alami yang dicampur dengan kain matriks misalnya. Jadi matriks itu sejenis kain ya. Sejenis kain. Nah, Cobram armor ini Bapak kurang paham, komposit armor itu yang kayak gimana. Kalau engineer wood, engineer itu rekayasa ya. Kayu direkayasa sedemikian rupa sehingga bisa menjadi bahan bangunan. Ya, kayu yang direkayasa sedemikian rupa sehingga bisa menjadi bahan bangunan. Nah, kalau plastik impregnated of laminate itu misalnya ini, plastik impregnated or laminated paper sekarang sedang dikaji. Ada kayu itu diberi plastik dilaminating, dipres. Ya, kayu yang dipres sedemikian rupa sehingga bisa menjadi bahan bangunan. Ya, sehingga dia usia pakainya lebih lama. Kayunya dilaminating itu kayak tahu nggak laminating kalau kita bikin buku? Bikin sampul buku yang dilaminating. Nah, kayunya juga itu dilaminating seperti itu. Ya. Tapi itu kayaknya masih tahap penelitian ya. Nah, coba dibaca Akil. Akil. Akil mana? Saya, Pak. Ya, silakan Akil.
Ada renang. Sekarang mami Mirnazar mana ini? Oke, Akil, silakan dibaca, Akil. Saya Pak. Kenapa nggak dibaca, Akil? Apa salah? Metal matrix composite EMC. Oke ya, kita fokus ke metal ini ya. Nah, metal itu tadi ya, metal komposit ya, metal komposit ya. Orang nyebutnya sering metal komposit atau metal matrik komposit. Nah, contohnya ini metal. Tolong Akil, suaramu dinonaktifkan, Akil. Oke, kedengaran suara Bapak ya? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Oke, nah contoh metal matris komposit itu ini. Merek Spandek ya. Nah, kita kan nyebutnya sering atap Spandek. Spandek itu merek merek ya. Nanti Bapak dikoreksi kalau salah ya. Jadi kayaknya lebih tepat kalau dia bilang atap merek Spandek ya. Ini terbuat dari metal komposit ini. Ya, Spandek. Nah, ini juga Superdek, atap merek Superdek. Ya, jadi bahan-bahan yang kita bahas di sini nanti adalah bahan-bahan kekinian yang akan kalian gunakan pada tugas besar kalian nanti. Nah, metal komposit itu contohnya adalah atap merek Spandek nih kayak gini. Ya. Jadi atap merek Spandek ini sering digunakan di perumahan rakyat BTN. Nah, atap merek Spandek ini dia punya kelemahan ya. Kelemahannya adalah apa? Ketika terkena air hujan ya, dia itu berisik sekali ya, berisik ya, bising ya, suaranya bising sekali ya. Itu kelemahannya atap Spandek, atap merek Spandek. Nah, ini sama aja sih ya, metal komposit tapi merek Superdek ya. Ini juga terbuat dari metal komposit ya. Ini nanti bisa kalian gunakan pada atap rumah kalian misalnya, atau atap kanopi misalnya, atau atap teras misalnya ya. Atap merek Spandek, Superdek. Tapi tadi itu kelemahannya ya, kelemahannya adalah dia bising apabila terkena air hujan ya. Nah, ini juga ada floor deck atau kalau orang kita nyebutnya bondek. Nah, ini floor deck, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Floor Pak. decknya. Nah, floor deck ini floor deck ya. Oh iya, Pak. Nah, ini di atas. Jadi dia itu papan cor. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, ini ya. Nah, ini. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, ini namanya floor deck atau bond deck. Jadi untuk bangunan kekinian sudah tidak menggunakan lagi bambu perancah atau kayu-kayu perancah seperti kayu dolken untuk mencor
lantai yang bertingkat. Ya. Cukup memakai bondek atau floor deck. Nah, nanti setelah dikering, bondek tersebut akan menyatu dengan plat lantainya. Kelihatan ya? Ya. Nah, bondek ini atau floor deck ini tadi terbuat juga dari metal komposit. Ya, ini atap merek Spandex, Super Deck, floor deck ini terbuat juga dari metal komposit. Ya. Nah, untuk bahan fasad kalian juga ya ada terbuat dari baja ringan. Ya, baja ringan ini termasuk juga kategori dari metal komposit itu. Ya, coba dibaca. Siapa nih? Ali Rohid. Silakan Ali Rohid. Baja ringan. Baja ringan terbuat dari karbon steel atau galvalum. Bahan ini membuatnya lebih tahan lama dan tahan korosi. Campuran berbagai unsur seperti karbon, mangan, aluminium, zinc, silikon, dan tembaga membuat bobotnya lebih ringan. Karena ringan dan kuat, baja ringan cocok untuk membangun atap atau area atas bangunan. Nah, ini juga nanti bisa kamu gunakan untuk bahan di fasadmu. Ya, bisa menggunakan baja ringan. Nah, ini baja ringan ya. Ya, kelihatan ya? Ya, ini baja ringan. Ya, ini baja ringan. Nah, baja ringan ini sebenarnya tepat untuk bangunan. Ya, karena kalau bangunan itu kan kemana kita sudah diskusikan polanya itu berat sekali. Berat. Bagian bawah itu berat sekali, bagian tengah itu berat, bagian atas itu ringan, ya kan? Kalau kita pakai pola itu, nah, baja ringan itu tepat untuk sebuah struktur bangunan karena dia ringan. Ya, tidak membebani beban yang berlebihan. Nah, baja ringan ini itu tadi ya kelebihannya dia anti karat. Terus proses perangkaian itu lebih efektif dibandingkan dengan ketika kita merangkai kayu rangka atap kayu yang konvensional ya. Kalau kita merangkai baja ringan itu mungkin sekitar 2 jam lebih cepat ya dibandingkan dengan kita merangkai konstruksi rangka kuda-kuda itu kadang-kadang berminggu-minggu ya, belum biaya tukangnya. Ya, belum biaya rokok tukangnya, belum biaya makan tukangnya. Ya, jadi biayanya itu lebih tinggi. Belum lagi kayu untuk kondisi kekinian, kayu itu sudah semakin langka karena langka harganya itu lebih mahal. Ya, sehingga masyarakat sekarang lebih senang menggunakan baja ringan. Ya, karena itu tadi proses perangkaiannya cepat. Ya, ini juga nanti bisa kalian gunakan pada fasadnya, pada desain fasad kalian. Misalnya pada rangka atap mungkin, untuk konstruksi rangka kanopi, mungkin carportnya nanti. Ya, coba dibaca. Imran. Besi hollow. Besi hollow umumnya terbuat dari besi galvanis, stainless, atau besi baja. Nah, besi hollow ya. Sudah pernah lihat besi hollow yang kayak begini ya? Oh iya, Pak. Ya, Sudah, ini Pak. besi hollow ya. Ya, dengan ukuran yang bervariasi, ada 3/4, ada berapa ya Bapak? Nggak tahu ukurannya ya. Ada 2/3. Ya, nanti kalian cari di internet ukuran-ukurannya. Nah, besi hollow ini bisa kalian gunakan misalnya pada fasad, misalnya pada kulit sekunder. Nah, kulit sekunder itu bahasa Indonesianya ya. Nih, tapi kalau bahasa Inggrisnya secondary skin,
atau double skin atau kulit kedua, tapi Bapak sering nyebutnya dengan kulit sekunder. Nah, kulit sekunder atau double skin atau secondary skin ini bisa dicatat-catat ya, dia berfungsi untuk apa? Untuk mereduksi paparan sinar matahari, bisa juga dia mereduksi kebisingan, ya, dia juga bisa mereduksi kebisingan. Terus dia juga bisa mereduksi angin, ya, bisa mereduksi angin, bisa mereduksi paparan sinar matahari. Dia juga bisa mereduksi kebisingan, ya. Nah, material itu, material kulit sekunder ini bisa kalian gunakan besi hollow dengan berbagai ukuran, ya. Nah, ini juga ya, besi hollow itu bisa juga kalian gunakan sebagai bahan pagar. Ya, Rangka ya, rangka pagar ya, sorry. Ya betul, rangka pagar atau rangka yang paling sering juga digunakan untuk rangka kanopi atau carportnya nih, coba. Ya, ini menggunakan besi hollow. Nah, besi hollow ya bisa juga diberi cat yang sesuai dengan tema bangunanmu. Yang tadi warna hitam, ini juga bisa besi hollow. Coba lihat besi hollow-nya, ya, dipasang berbentuk huruf V, misalnya sesuai dengan temamu. Yang judulnya jengki, konsep jengki ya bisa berbentuk V, dan dipasang juga pada carport, atap carport, ya, dan rangka pagar juga. Nah, besi hollow juga tadi bisa juga kalian gunakan pada railing balkon. Ya, kelihatan ya? ya Pak. Pagar, ini juga railing balkon. Kalian bisa gunakan untuk railing balkon. Ya, itu pakai besi hollow. Ini juga carportnya, ya, atap terasnya ya, dia pakai besi hollow. Ya, bisa ya? Nah, besi hollow juga ya bisa kalian gunakan, tapi yang ukuran kecil ya, Bapak lupa ini ukuran, mungkin ukurannya 2/3 ya, kali ya. Untuk rangka plafon. Ya. Jadi rangka plafon di terasmu mungkin bisa menggunakan besi hollow yang ukurannya kecil. Nah, coba dibaca Taufik. Material polikarbonat. Resin sintetis yang kuat digunakan untuk produk cetakan, jendela tahan pecah, atau komponen optis. Ada unsur plastiknya. Nah, polikarbonat itu yang Bapak ingat itu ada campuran plastiknya. Itu aja ya, yang pokoknya polikarbonat itu ada tahan apa tadi? Ada unsur plastiknya. Sehingga material polikarbonat itu sering digunakan pada bahan-bahan bangunan. Misalnya pada kaca, ya, pada kosen pintu jendela itu ada unsur-unsur plastiknya, polikarbonat. Nah, unsur-unsur plastik polikarbonat itu ada pada material ini, solar flat. Coba dibaca, siapa lagi nih? Eka. Solar flat adalah lembaran polikarbonat solid yang tidak bergelombang dengan tingkat kejernihan paling tinggi dan tahan terhadap benturan paling keras sekalipun. Solar flat diproduksi dengan menggunakan material terbaik dan dengan teknologi terkini dari Eropa yang sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun di industri ini. Ya, contoh solar flat itu pada umumnya dia berbentuk kaca ya. Nah, kayak gini solar flat. Solar flat ini. Nah, solar flat ini ada campuran unsur plastiknya, ada polikarbonat. Nanti Bapak dikoreksi kalau salah ya. Nah, biasanya atap
atap-atap kaca jenis solar flat ini ketika dia dipecahkan, pecahannya itu tidak, Berantakan. ya betul, tidak berantakan ya. Ya, dia berbentuk apa ya? Kayaknya dia mengeras gitu, mengeras. Jadi mengeras dan apa sih istilahnya itu? Dia bergumpal-gumpal begitu ya. Iya, Pak. Menempel. Nah, solar flat itu kelebihannya solar flat ya. Terus solar flat itu untuk atap solar flat ini dia cenderung biaya tinggi ya. Ini mahal, harganya mahal sekali. Ya, dan dia juga kualitasnya bagus. Ya, dia dia mereduksi juga cahaya dengan baik ya. Nah, ini solar flat. Nah, solar flat ini bisa juga kalian gunakan nanti ya, bisa nanti kalian gunakan nanti pada atap carportmu, atap carport kalian. Ya, atau atap teras misalnya. Ya. Nih, contohnya solar flat. Ya. Nanti kalian bisa gunakan pada atap carport kalian atau atap teras, ya. Nah, sebenarnya nanti juga Bapak dikoreksi ya. Kayaknya itu kalau kaca tempered, solar flat, akrilik, ya, menurut Bapak itu kayaknya cuma satu jenis kaca yang sama tapi beda merek. Ya mungkin ya, beda merek atau mungkin beda perlakuan pada saat pembuatan. Ya. Coba dibaca. Rizky Amelia. Ya, Pak. Proses tempering menempatkan permukaan luar kaca ke dalam kompresi hingga bagian dalam kaca menjadi tegang. Dengan seperti itu menyebabkan di saat kaca hancur, saat bergerigi atau lancip seperti kaca. Ya, itu tadi kelebihannya ya antara jenis kaca kekinian dengan jenis kaca konvensional. Iya. Ya. Kaca tempered. Oke, ini bedanya ya. Ya tadi kita sudah diskusikan tadi, kalau dipecahkan ya dia apa nih? Berbentuk butiran-butiran kecil, tidak bergerigi tajam-tajam ya. Ya, sehingga aman ya. Nah, tadi yang Bapak kita sudah diskusikan ya, jenis kaca ini kalau menurut Bapak yang membedakan tadi perlakuan pembuatannya dan mereknya ya. Jadi kalau Bapak lihat tadi kaca tempered, solar flat itu mungkin satu jenis, terbuat dari bahan yang sama, ya bahan yang sama tapi mungkin beda merek. Nah, ini contoh kaca tempered ya, kalian bisa gunakan di tadi ya, kaca tempered itu bisa kalian gunakan sebagai bahan atap carport ya. Nanti kalau cara pemasangannya nanti kalian bisa nonton di YouTube ya, di YouTube itu banyak ya. Nah, ini kaca tempered ya, jadi aman ya kalau untuk diinjak ya, aman untuk diinjak ya, bisa sebagai bahan atap carport ya. Nah, ini ya, ini kaca tempered ya, aman ya diinjak ya. Ya, ketebalannya bagus ya. Nah, kaca tempered juga bisa nanti kalian gunakan misalnya pada fasad, misalnya pada pintu ya, pintu fasad kalian, daun jendela fasad kalian ya, kalian bisa menggunakan kaca tempered, kaca merek tempered kalian. Nah, selain itu juga ada juga kaca laminated ya, coba dibaca Fahru Rozi. Baik, Pak. Kaca laminated, kaca laminasi. Dikenal juga sebagai jenis kaca pengaman yang menyatu saat pecah.
Jika terjadi kerusakan ataupun pecah, akan tertahan oleh interlayer di antara 2 atau lebih lapisan kaca tersebut. Ya, kaca-kaca kekinian itu tadi ada berbagai banyak lapisan ya. Mungkin ada lapisan plastiknya, ada lapisan apanya, ada lapisan apanya lagi. Ya, sehingga kalau pecah, ya dia tertahan oleh lapisan-lapisan tersebut sehingga tidak berhamburan. Ya. Dan memang lebih aman untuk kalau kaca-kaca kekinian. Ya, tapi juga harganya mungkin lebih mahal. Nah, kaca laminated tadi ya sama dengan kaca tempered, ya bisa kalian gunakan sebagai apa ini? Railing, balkon, ya bisa kalian gunakan sebagai Pintu. atap, sebagai kaca fasad, ya. Nih, lantai 1, lantai 2 ya bisa digunakan sebagai jendela atau daun jendela atau daun pintu. Ya, sama tadi dengan apa tadi? Tempered sama dengan laminated. Ya, itu tadi Bapak bilang ini hanya merek aja ya, merek. Nah, ini ya. Coba lihat. Kaca laminated tadi ya bisa dipasang di fasad kalian. Ya. Nah, bisa juga kalian pakai di atap carport. Ya, sama saja. Ya. Coba dibaca Alesa. Baik, Pak. Alesa mana? Iya, Pak. Saya, Pak. Pak, mohon maaf, Pak. Udah tidak kelihatan PPT, Pak. Nah, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Pak. Nah, udah kelihatan, Pak. Udah, Pak. Ya, dibaca Alesa. Kok sudah saja? Ada unsur plastiknya. Ya. Ya, tadi kaca-kaca tadi ya ada unsur-unsur plastiknya semua ya. Polikarbonat itu. Nah, yang paling terang benderang ada unsur-unsur plastiknya itu tadi ya. Coba dibaca Alisa. Atap merek Alderon. Nah, sekarang ini ada jenis atap merek Alderon. Nah, ini plastik banget ya. Banyak sekali unsur-unsur plastiknya. Nah, atap merek Alderon ini lebih mahal dibandingkan tadi dengan atap merek Spandex, Superdeck ya. Kelebihannya atap merek Alderon ini dia itu apabila terkena air hujan ya dia dapat mereduksi kebisingan yang baik terhadap air hujan. Jadi dia tidak terlalu bising dibandingkan dengan apa tadi? Atap merek Spandex. Ya, ini atap merek Alderon. Kalian bisa gunakan nanti pada bahan atapmu atau bahan atap bangunan utama, teras misalnya juga atau carport. Ya, bisa ya? Nah, ini atap merek Alderon ya digunakan pada carport. Ya, bisa kalian gunakan nanti. Ya. Nah, coba dibaca Ervina. Ini kalian disuruh buka video, diaktifkan videonya, nggak ada yang aktifkan ya? Atau kita sudahi aja materi hari ini? Hah? Ya, dia minta tolong diaktifkan videonya, nggak ada yang aktif. Gimana sih?
Ya. Ini Vira, Supratman, Fajrian, Alif. Kenapa sih? Kok bandel ya? Kalian ini bandel ya? Tolong Bapak dihargai ya. Maksudnya Bapak ini teriak-teriak ya. Ada waktu. Kalian enggak menghargai juga ya. Saling menghargai ya. Iya, Pak. Ya. Ya, tolong kita saling menghargai ya. Apa kalian enggak kasihan sama Bapak? Kasihan, Pak. Ya, coba dibaca. Fahru Rozi. Kosen UPVC. Nah, ini sebenarnya material kekinian ya yang paling baik kalian gunakan sebagai kosen untuk fasad kalian. Ya, misalnya kosen pintu depan itu ya, pintu fasad, kosen jendela, ya bisa kalian gunakan sebagai UPVC. Ini ada unsur plastiknya ya. Jadi kalau kalian pengen lihat kosen UPVC itu, kalian bisa ke gedung vokasi baru. Di gedung vokasi baru itu kosennya terbuat dari UPVC ini. UPVC ini dia terbuat dari plastik ya, sehingga bagus ya buat iklim tropis kita yang punya kelembaban tinggi. Ya, jadi kayu kan dikhawatirkan cepat lapuk. Nah, kalau kosen UPVC ini yang ada unsur plastiknya sebenarnya cocok untuk iklimnya kita. Nah, kalian bisa gunakan kosen UPVC ini pada fasad kalian, ya. Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, kosen UPVC ini ya ini tadi bisa digunakan pada pintu fasadmu misalnya, coba lihat. Ya. Keren sekali kan? Ya, ini terbuat dari plastik ya. Ya, unsur-unsur plastiknya banyak. Ya, sehingga sebenarnya tepat untuk iklim tropisnya kita. Tepat di bumi Indonesia ya. Kalau kalian pakai kosen UPVC ini. Ya, tapi juga harganya ya. Sebenarnya kalau kita mau berpikir, kalian kan sebagai mahasiswa hendaknya harus punya mindset berkelanjutan. Ya, kalau kalian punya mindset berkelanjutan, ya kalian bisa menggunakan material-material yang seperti ini. Artinya kan produksi hasil hutan kayu itu kan sudah ada kecenderungan dilarang digunakan sebagai bahan bangunan. Iya kan? Ya, Pak. Jadi kalau kalian menggunakan bahan bangunan, kalau kalian menggunakan produk-produk hasil hutan kayu, ya seperti kayu sebagai bahan bangunan, kan ada kecenderungan tidak berkelanjutan. Ya. Nah, sebenarnya material-material kekinian itu tepat untuk kalian. Sehingga nanti kalau kalian punya klien, kalian bisa membahasakan dengan baik kepada klienmu. Misalnya, apa keuntungan menggunakan kosen UPVC? Ya, kalian bisa membahasakannya dengan bahasa arsitektur yang baik ke klien kalian ya. Nah, kosen jenis UPVC juga selain sebagai kosen atau rangka pintu jendela, ada juga talang air. Bisa ya? Bisa, Pak. Ya, nanti kalian juga bisa menggunakan talang ini ya untuk fasadmu. Kalau kalian menggunakan talang, ya kalian menggunakan talang misalnya merek UPVC. Ya, ini terbuat dari plastik. Nah, coba dibaca Faisal. Faisal. Ya, Pak. Dibaca, Om. 3 ringan. Faisal, kopi minyak Faisal.
Kalian ini bandel ya. Hebel atau bata Ya, ringan bandel betul nih kalian ya. Jadi kalau kalian mau ngezoom ya, sebaiknya di tempat yang sepi ya. Jangan di tempat orang-orang yang nakal ya. Ya Pak, maaf Pak. Ya, kasih tahu temanmu ya. Ya Pak. Ya, kasih tahu temanmu harus punya etika ya. Mahasiswa kok enggak punya etika ya. Saya pengen tahu tadi itu mahasiswa yang teriak begitu punya orang tua enggak sih? Ya, silakan Faisal. Ya Pak. Ringan. 3 ringan. Hebel atau bata ringan adalah bata yang terbuat dari adonan pasir silika, gipsum, batu kapur, semen, air, dan aluminium bubuk. Adonan tersebut kemudian diawetkan dengan cara dipanaskan dan diberi tekanan tinggi menggunakan alat yang autoklave. Autoclave itu Ya. Bapak enggak tahu apa ya. Yang jelas kalau hebel itu Adek, hebel itu saking ringannya kalau kalian rendam air, hebel itu terapung. Ya, dibandingkan dengan batako atau batu merah, ya. Untuk kondisi kekinian juga ya, kalian juga sudah harus menggunakan material-material kekinian ya. Tadi yang kita bahas di atas ya, karakteristik material kekinian itu yang ringan tadi. Ya, sehingga tepat untuk struktur bangunan kalian. Yang kemarin kita diskusikan ya, kemarin yang berat sekali pondasi, struktur tengahnya berat, struktur atasnya ringan. Nah, pola itu sebenarnya ada di hebel. Jadi kalau kalian pakai hebel, tepat sebenarnya untuk bangunan kalian. Ya, jadi nanti untuk kalian mendesain fasad, ya bisa alangkah bagusnya kalian menggunakan hebel, ya, tidak lagi menggunakan misalnya batu merah konvensional atau batako. Bisa ya? Iya, Pak. Nah, ini hebel ya. Ya karena bentuknya yang besar, bal, ya sehingga ketika disusun menjadi dinding dia lebih cepat dibandingkan dengan batu merah. Terus hebel itu, coba lihat, kalian perhatikan ini. Campurannya. Kelihatan nggak campurannya ini hebel? Kelihatan, Nih, campurannya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, lihat, dia nggak tebal kan? Tipis saja kan? Iya, Pak. Seperti hanya sekedar olesan. Ya. Nah, itu hebel. Ya, hebel ini ukurannya bervariasi. Ada, Bapak lupa ukurannya, ada yang besar sekali, ya ada yang panjang sekali, ya. Dan ini cukup tersedia di toko bangunan di Kota Kendari. Ya, sudah dijual di Kota Kendari. Ya, tapi sayangnya di pertukangan lokal di Kota Kendari belum bisa membuat hebel, ya. Kalau di Makassar itu kayaknya sudah ada tukang-tukang di sana, pengusaha yang sudah membuat hebel. Tapi kalau di Kota Kendari kita masih beli mungkin dari daerah Makassar, Surabaya, ya. Tapi hebel ini sudah ada di toko bangunan, ya, bisa di toko bangunan Kota Kendari. Nanti bisa kalian gunakan pada desain fasad kalian. Nah, coba baca Yowanda. Silakan Yowanda. Ini Yowanda enggak buka anunya ya. Ya, Pak. Ya, silakan Yowanda. Sintetis tidak diturunkan langsung dari hasil alam, bersifat hasil pengolahan manusia. Tiruan karet adalah karet tiruan yang terdiri atas bermacam unsur kimia. Ya, ada unsur-unsur karetnya ya, sintetis itu, dan ada kecenderungan sintetis itu di produk buatan manusia ya, produk buatan manusia. Nah, ini sintetis itu ada pada daun pintu ya. Coba dibaca Yowanda.
Yang mana, Pak? Nggak kelihatan ya? Belum, Pak. Ya, ini kelihatan, Pak. Daun pintu sintetis. Daun pintu panel sintetis ini terbuat dari bahan kayu yang dicampur dengan bahan sintetis sehingga permukaannya nampak serat kayu yang terekspos kuat. Oleh karenanya, daun pintu ini tersedia dengan berbagai macam model pintu. Proses produksi daun pintu ini dengan sistem cetak sehingga hasilnya sangat solid. Daun pintu panel sintetis ini diklaim tahan terhadap api, air, cuaca, dan rayap. Daun pintu sintetis dipasarkan sudah dengan kondisi cat dengan epoxy sehingga banyak diperlukan proses finishing saja. Ada contohnya nggak? Nah ini ya, ini jadi kalian juga bisa nanti menggunakan tadi selain UPVC, selain kosen aluminium misalnya, kalian juga bisa pakai produk-produk ini, daun pintu, atau juga kosennya pakai merek sintesis ini ya, ini ya bisa ya. Jadi ada berbagai macam alternatif kosen pintu tadi, ada pakai UPVC, pakai sintetis boleh ya, sehingga bervariasi sehingga pengetahuanmu terhadap rangka-rangka pintu jendela itu lebih banyak lagi ya. Nah, coba dibaca Yowanda. Silakan Yowanda dibaca. Atap aspal memiliki bahan dasar berupa aspal atau batumen yang dicampur dengan bahan-bahan lainnya seperti batu pasir, fiberglass, dan alga coating. Nanti Bapak dikoreksi kalau salah ya. Kayaknya kalau atap aspal itu sama dengan atap bitumen ya. Nah, itu tadi ya, selain atap merek Spandek, atap merek Superdek, atap merek Alderon, ya, kamu juga bisa memakai atap merek aspal. Nah, atap merek aspal ini juga, ya ini ya, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, ini kalian juga sudah bisa gunakan pada atap fasadmu nanti. Nanti sisa kalian pilih yang mana. Ya, atap merek aspal juga ini kayaknya harganya, nanti Bapak dikoreksi kalau salah ya, dia lebih ekonomis dibandingkan dengan atap Alderon. Atap Alderon itu atap yang paling mahal ya. Nah, tapi juga dia ini bisa mereduksi suara bising air hujan ya, atap aspal. Ya, sehingga juga bisa kalian nanti gunakan pada desain fasadmu nanti. Nah, ini ya, ini Bapak foto ya aspal ya. Ya, mereknya lembaran-lembaran begini ya, dengan ukuran-ukuran tertentu sehingga bisa dipasang ya, jadi bisa ini dikombinasikan dengan rangka atap baja ringan yang HS ya, head sectionnya itu atau gording ya. Jadi bisa, jadi ukuran-ukuran gording, jarak-jarak gording ya bisa menyesuaikan dengan ukuran lembaran atap aspal ini. Ya. Nah, terkait sintetik tadi, coba dibaca Alesa. Rumput sintetik, Pak. Nah, kan untuk pengerasan halamanmu, ya kan, untuk pengerasan halamanmu, kamu juga bisa menggunakan rumput sintetik yang terbuat dari plastik ini. Ya, tapi nanti kamu harus kombinasikan dengan saluran-saluran air yang baik di sekitar desain halaman kalau kalian menggunakan rumput sintetik. Yang dikhawatirkan nanti rumput sintetik ini kan, tapi nanti bisa dikombinasikan ya, di bawahnya kamu taruh pasir kayak begini. Ya. Sehingga nanti kalau terkena air hujan dia bisa menyerap dengan baik. Ngerti nggak? Ini kan ada bolong-bolongnya kan? Iya, Pak. Ada rongga-rongganya ini coba. Ya, bisa juga. Ya, jadi kalau selain vegetasi yang alami,
kalian juga bisa memberi pengerasan halaman kalian menggunakan rumput sintetik. Ya, tapi ini kayaknya belum ada di Kota Kendari ya. Nah, ini contohnya rumput sintetik ya, digunakan pada halaman rumah. Ya. Terlihat rapi ya. Jadi biaya perawatannya juga lebih rendah ya, karena tidak ada biaya tukang untuk memotong, tidak ada energi untuk memotong-motong panjang ya. Kalau ketika panjang dipotong-potong ya. Sebenarnya lebih hemat juga. Nah, ini juga coba dibaca Pak Jrian. Conwood adalah material bangunan yang terbuat dari campuran selulosa dan fiber semen yang dihasilkan melalui proses dan unsur penyusun yang ramah lingkungan. Nah, Conwood, ini merek ya. Merek Conwood. Nah, Conwood itu ya bisa kalian gunakan ya. Ini kan motifnya seperti kayu kan? Ya, dia motifnya seperti kayu. Nah, Conwood dia cenderung motifnya itu dominan lebih ke kayu. Ya, tetapi mungkin juga ada motif-motif yang lain. Nah, Conwood itu ya bisa kalian gunakan sebagai tirai. Ya, tirai pada fasad kalian atau kulit sekunder atau double skin atau apa tadi? Double skin, kulit sekunder, kulit kedua atau sunscreen atau sebagai tirai. Ya, bisa menggunakan merek Conwood. Conwood juga bisa kalian gunakan sebagai bahan pagar. Ya. Oke. Conwood juga bisa kalian jadikan sebagai cladding ya, cladding. Kalau bahasa Inggris itu cladding. Kelihatan ya? Nah, ini sebagai bahan tambah dinding. Nih. Nah, sehingga fasadmu lebih estetis atau lebih fungsional. Bisa ya sebagai, jadi sudah ada dindingnya, tapi kamu beri bahan tambahan berupa Conwood. Ya, bisa ya? Nah, ini juga ya Conwood ya sering digunakan tadi sebagai cladding. Ya, ini bisa kalian gunakan nanti di fasad kalian. Oke. Estetis kan? Nah, Conwood juga selain sebagai bahan cladding tadi, bahan tambah dinding, ya kalian juga bisa gunakan sebagai list plank. Ya, bisa merek Conwood. Ya. Nah, Conwood juga bisa digunakan sebagai bahan plafon. Nah, coba perhatikan Bapak baik-baik. Untuk plafon eksterior, hendaknya jangan kalian gunakan gypsum. Coba diulang, Nur Masita. Apa Nur Masita Bapak bilang? Untuk plafon interior tidak boleh menggunakan Oh, interior. Kamu enggak dengar sih. Maaf Pak, kurang konsentrasi, kecil suaranya Ya. tadi. Kalau gitu tidur aja Tante ya. Siang-siang. Coba Reva, apa tadi Bapak bilang Reva? Reva Yanti? Kurang dengar, Pak. Ampun deh. Coba Bapak perhatikan baik-baik ya. Untuk plafon eksterior, ya eksterior di luar bangunan, ya, hendaknya kalian jangan menggunakan plafon merek gypsum. Ya, karena plafon merek gypsum itu dia rentan terhadap air.
Jadi yang tepat itu kalau kalian bikin plafon eksterior di luar bangunan, ya mungkin lebih tepat kalian menggunakan conwood. Bisa ya? Ya, Pak. Bisa? Coba diulang, Saryani. Saryani, diulang. Apa tadi belum dicatat? Apa? Kalau dicatat, Pak. Coba Ramadan. Diulang Ramadan. Ramadan, silakan diulang. Oke, kalau Bapak sebut-sebut namanya, Bapak kasih alfa ya. Kalau enggak menjawab ya. Mohon maaf Pak, suaranya agak putus-putus tadi. Enggak ada alasan ya. Ramadan alfa ya. Coba Fajrian diulang. Plafon eksterior jangan menggunakan gipsum, Pak. Ya, kenapa Fajrian? Karena mungkin gampang jatuh sama berjamur. Rentan terhadap air. Ya, Pak. Ya, jadi kalau dia gipsum itu kalau kena air dia cepat lapuk ya. Ya, bisa ya? Oke, coba diulang Fajrian. Jadi gimana kalau di eksterior? Kalau kena air hujan Pak gampang berjamur atau lapuk biar rentan terhadap itu gipsum ya. Sekarang kalau Bapak panggil namanya enggak menjawab terus bilang sinyal jelek, Bapak kasih alfa. Ramadan sudah alfa ya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, coba conwood juga ya bisa kalian gunakan sebagai ya, perhatikan baik-baik ya. Kalau Bapak sebut namanya enggak menjawab, Bapak kasih alfa ya. Conwood juga bisa kalian gunakan sebagai bahan secondary skin atau kulit kedua. Ya, nih. Ya, karena tadi sifatnya yang tahan cuaca itu. Ya, jadi material-material fasad ya, material-material fasad itu dia harus punya kriteria tahan terhadap cuaca. Dan conwood itu merupakan bahan yang tahan terhadap cuaca. Coba diulang Revayanti. Kasih alfa kamu Revayanti kalau kamu bilang lagi sinyal jelek. Kalau conwood bisa tahan untuk cuaca gitu, kayak bahannya bisa tahan untuk dipakai. Oke. Ya, bisa ya kalian gunakan ya. Nah, ya, Pak. conwood juga ya bisa kalian gunakan sebagai bahan lantai. Misalnya untuk lantai teras. Ya, lantai teras mungkin dengan tema rumah rustik ya yang konsep perdesaan atau Mediterranean misalnya atau apa, bisa kalian menggunakan lantai berbahan conwood. Oke? Nah, coba dibaca. Chandra. Chandra Kurniawan. Oh, ini dia pasang saja fotonya ya. Chandra, saya kasih alfa kamu Chandra. Kalau kau enggak jawab ya. Hadir Pak. Itu suaranya Pak. Oke, ya alfa kamu ya. Enggak nyimak Pak. Ya. Enggak ada, ya enggak ada. Saya enggak anu ya. Coba. Jelek-jeleknya Pak. Enggak ada alasan ya.
Asadu, baca Asadu. Asadu. Ya, Pak. Pak. Silakan Asadu, baca. Udah kelihatan. Kaca akrilik. Iya, Pak. Kaca akrilik polimetil metakrilat atau poli adalah polimer sintetis dari metil metakrilat, bahan yang bersifat termoplastis dan transparan. Ini dijual dengan merek dagang Plexiglas, Vitroflex, Perspex, 5 Klil, Acrylite, Acryplast, Altuglas, dan Lucite, serta pada umumnya disebut dengan Oke ya, kedengaran suaranya Bapak ya? Dengaran, Pak. Nah, tadi ya, tadi kan ada kaca tempered, ada kaca merek tempered, ada kaca merek laminated, ada solar flat. Nah, ada juga kaca akrilik yang bisa kalian gunakan pada fasad kalian. Nah, kaca akrilik juga ya, ini sebagai alternatif lagi untuk apa ini? Carport atau kanopi. Ya, bisa kalian gunakan. Ya. Nih, coba. Ya. Ini bisa kalian gunakan pakai kaca akrilik. Ya, jadi bermacam-macam tadi kaca yang kalian gunakan kan ada tempered ya, laminated, solar flat, ada juga akrilik. Ya. Ini juga cenderung biaya tinggi ya. Nah, sebagai atap carport atau kanopi, kalian juga bisa gunakan sebagai kaca untuk pencahayaan ruang interior kalian. Ya, tapi ini kalian tidak gunakan nanti ya, karena kita fokus ke fasad. Nah, bisa juga digunakan pada daun jendela. Ya, jadi nanti di fasadmu harus kamu sebutkan merek-mereknya ya. Akrilika, jangan bilang kaca bening, jangan ya. Misalnya kaca bening akrilik, tebalnya berapa? Bisa ya? Iya, Pak. Ya, jangan lagi bilang kaca bening, jangan bilang kaca bening aja, tapi sebutkan merek-mereknya. Apakah tempered, apakah akrilik, apakah laminated tadi, ya? Selain sebagai jendela ya juga tadi bisa sebagai pintu. Ya. Pintu. Nah, coba dibaca Ramadan. Ramadan. Baik. GRC adalah singkatan dari Glass Reinforced Concrete atau dikenal juga dengan Glass Fibre Reinforced Concrete. GRC merupakan sejenis beton yang diperkuat serat. Produk ini juga dikenal sebagai beton bertulang glass fiber, yaitu merupakan material komposit yang terdiri dari pasir halus, semen, polimer akrilik, air, serta serat kaca tahan alkali yang dikenal berkekuatan tinggi. Terima kasih. Oke, GRC ini ya ada masjid di Lepo-Lepo di dekat Tugu Tank itu. Ya, fasadnya itu dia menggunakan GRC yang lubang-lubang itu ya. Nah, GRC ya sering digunakan, coba baca. Akil. Ya, Pak. A. Eksterior 1. Cladding eksterior 2. Sunscreen 3. Kubo atau dome 4. List blank 5. Pagar rumah. Nah, ini untuk eksterior kalian ya. Nanti bisa Ya, kalian Pak. sebagai cladding. Tahu cladding kan tadi yang tambahan itu ya, dinding tadi ya. Bisa ya?
Nah, bisa sebagai sunscreen atau kulit sekunder, bisa sebagai kubah, bisa sebagai displang, atau bisa sebagai pagar rumah. Nah, GRC ini dia ada unsur semennya, ya. Kelemahan GRC kalau hati-hati, ya dia mudah pecah. Ya, itu kelemahan GRC. Jadi hati-hati ya. Nah, untuk interior coba dibaca Lilis. Interior, dinding bangunan, 2 bilik toilet, 3 plafon, 4 RCC, 5 penutup lantai, 6 lubang angin. Nah, ini GRC. Ya. Nah, ini contoh GRC. Ya, ini bisa nanti kalian gunakan pada fasadmu. Bisa sebagai kulit sekunder atau sunscreen tadi atau double skin. Jadi kulit sekunder sama dengan double skin, sama dengan secondary skin, sama dengan kulit kedua, sama dengan kulit sekunder. Itu sama ya. Nah, coba perhatikan. Ya, bisa kalian gunakan nanti. Ya, ini terbuat dari semen. Dan di Kota Kendari sudah ada yang memproduksi ini. Nah, untuk GRC ini terbuat dari GRC ya. Yang siapa di sini yang konsepnya neoklasik? Nah, ini. Jadi kosennya ini ya, ini bisa terbuat dari GRC yang punya konsep neoklasik atau oriental atau etnik misalnya, boleh. Ini bisa kamu pakai GRC. Siapa sini yang neoklasik? Siapa? Saya, Pak. Ya, ini bisa kamu pakai GRC. Oke, bisa ya? Nah, ini yang konsep neoklasik. Coba, ini terbuat dari GRC ini. Ya, ini. Yang konsep neoklasik atau tadi oriental misalnya. Ini timpaniumnya. Ya. Timpaniumnya nih. Ya, kolom-kolomnya. Ya, ini bisa pakai GRC. Ya. Nah, coba dibaca Gabriel. Ya, Pak. Pelesteran kamprot. Nah, ini pelesteran kamprot. Coba dibaca Gabriel. Pelesteran kamprot adalah teknik melapisi dinding dengan adukan plesteran kasar. Adukan ini kemudian dilemparkan melalui kawat ayakan pasir ke arah dinding dan kemudian dibiarkan mengering tanpa dipatahkan terlebih dahulu. Hasilnya dinding akan memiliki tekstur acak dan kasar. Nah, yang kamu baca ini adalah manual. Ya, kalau dikerjakan dinding kamprot itu secara manual ini. Tetapi sudah ada yang mekanis. Yang mekanis itu dia pakai teknik semprot. Nah, dinding kamprot itu kayak begini. Ya, ini cocok digunakan pada tema rumah industrialis. Siapa sih ini industrialis? Saya, Pak. Ya, ya. Nanti kamu pakai ini kamprot-kamprot begini. Dan bisa juga untuk konsep-konsep yang lain boleh. Ya, misalnya tropis lembab, Mediterania, terserah ya. Boleh. Ya. Nah, ini dinding kamprot untuk interior ya. Ya, tapi kita enggak fokus ke interior ya. Kita fokusnya ke fasad eksterior fasad. Nah, ini pagar misalnya pakai teknik kamprot. Kelihatan ya? Ya, Pak. Nah, ini juga pagar. Ya, pakai teknik kamprot. Oke. Coba dibaca Abdullah. Aluminium. Nah, baca Abdullah. Kosen aluminium terbuat dari bahan aluminium. Material ini berkarakter ringan, kuat, dan anti rayap. Nah, kalau aluminium, kalian sudah banyak lihat. Ya,
Dan ini juga bisa kamu gunakan nanti pada fasad kalian. Misalnya pada rangka, kosen, pintu dan jendela. Untuk jendela, ya. Jadi jangan lagi kamu menggunakan kayu. Ya. Konsepnya apapun, ya, gaya rumahmu apapun, tapi materialnya kekinian. Oke? Ya, Pak. Nah, saya kira sudah kalian lihat ya kalau aluminium pintu ya, daun pintu, rangka pintu, ya, berbagai macam warna tapi terbuat dari aluminium. Ya. Coba dibaca Nesa. Rumah ramah lingkungan. Nah, untuk pengerasan halamanmu, ya, jangan kalian plester masif atau cor masif tanpa memberikan vegetasi, tanpa memberikan penyerapan. Ngerti nggak maksudnya Bapak? Ya, Pak. Ya, kalian harus kombinasikan, ya, hard material dengan soft material untuk pengerasan halaman. Misalnya pada carport atau tempat mobilmu nanti. Nah, coba kayak begini. Bisa ya? Nanti kalian cari di Pinterest ya model-model yang bagus. Nah, seperti ini. Ya, sehingga penyerapan airnya baik. Ya, jangan kamu cor pengerasan halaman kalian. Ya, tapi harus dikombinasikan dengan soft material dan hard material. Nah, seperti ini. Ya, bisa kalian misalnya pakai batu merah ya. Atau batu paving ya, atau batu paving yang berongga seperti ini. Ya, dan rongga-rongganya itu kalian bisa isi dengan rumput-rumput sehingga penyerapan air di halamanmu lebih baik. Coba dibaca Lulu. Suram saja. 5. Super tekstil. Nah, super tekstil itu kain. Tekstil, teks. Ya, kain. Nah, dia itu berupa, coba dibaca. Lulu. Membran, Pak. Ya, berupa membran. Nah, ini contohnya. Ini itu super tekstil. Ya. Ini tenda. Ya, terbuat dari kain. Tapi kainnya yang tebal. Buka kelanjian. Ya, ini namanya super tekstil. Nih, nanti juga kalau kalian bisa digunakan pada carport kalian. Oke? Bisa ya? Nah, coba dibaca Alisa. Di mata kuliah ini, jangan lagi pakai kaca konvensional, kosen kayu, bahan atap seng, dinding batu merah atau batako, plasteran konvensional, tiang kayu, dan seterusnya. Ya, jadi di mata kuliah ini bisa mungkin kalian menggunakan bata merah, tapi harus ada kata expose-nya, batu merah expose. Kalau batu merah expose, Bapak anggap bahan material yang kekinian. Itu boleh. Ya, tapi kalau batu merah konvensional, jangan. Ya, jadi di mata kuliah ini, di pertemuan sesi 2-nya Bapak ini, kalian menggunakan bahan-bahan kekinian. Ya, yang rekomendasinya tadi kita sudah bahas di atas. Nanti kalian bisa kembangkan sendiri. Ya, tidak mesti juga harus di atas tadi. Oke, bisa ya?
Nanti bisa kalian tambahkan sesuai tema kalian, sesuai konsep rumah kalian. Coba dibaca. Supratman. Konsisten di gaya konsep arsitekturnya. Oke Pak. Nih, ulang dibaca sini. Nih. Oke. Di mata kuliah ini konsisten di gaya konsep arsitekturnya. Namun materialnya kekinian. Paham nggak maksudnya Bapak ini? Paham nggak tulisannya ini? Paham, Pak. Ya, Pak. Ya, kalian konsisten kalau tema rustik kan itu perdesaan. Ya, meskipun konsepmu perdesaan, tetapi kalian harus menggunakan material kekinian. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Ya, jengki itu kan arsitektur masa lalu. Ya, meskipun rumahmu berkonsep arsitektur jengki yang pola masa lalu, tapi beri dia material kekinian. Neoklasik itu kan arsitektur masa lalu. Ya, meskipun dia arsitektur masa lalu, tapi ketika kamu mendesain fasadnya, beri dia material kekinian. Sehingga terkini. Oke, terima kasih. Dari sini ada mau didiskusikan? Yang kemarin, Pak, itu perhitungan nilainya. Oh, perhitungan nilai ya? Sebentar ya, Bapak cari dulu arsipnya Bapak ya. Kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, nomor satu itu bisa kamu tulis seperti ini, material kekinian. Oke? Ya, Pak. Bisa ya? Bisa? Ya, Pak. Nomor 2, kamu tulis fungsional dan estetis. Bisa ya? Oke. Nomor 3. Kalian bisa tulis di sini tahan cuaca. Nomor 4, kalian bisa tulis di sini mungkin ya. Tersedia di toko bangunan setempat. Bisa ya? Jadi ini saja kriteria kalian. Ya, seragamkan saja. Oke? Bisa ya? Ya, Pak. Nah, pembobotan itu terdiri dari satu kolom yang terdiri dari nomor, kriteria. Coba dicatat, kriteria itu adalah alat yang kalian gunakan untuk memilih. Ya, jadi kriteria itu adalah alat yang kalian gunakan untuk memilih. Untuk memilih apa? Untuk memilih alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3. Terhadap kriteria apa? Materialnya kekinian, fungsional, tahan cuaca, tersedia di toko bangunan setempat. Coba perhatikan Bapak. Nah, ini kan ada 4 kriteria. Ada 4 kriteria ini, kalian harus beri bobot dalam bentuk persen. Total bobotnya itu harus 100. Nah, jadi 100 ini kalian harus bagi. Ya, berapa persen sehingga totalnya 100.
Bisa ya? Nah, misalnya ini seniormu, ya, material kekinian dia beri nilai 20%. Fungsional dan estetis dia beri 30%. Ya. Di sini mungkin paling tinggi ya, bagus 30. Jadi begini Adik. Coba perhatikan, ini dia salah, menurut Bapak dia tidak tepat ini ya. Nah, mari kita lihat. Nah, misalnya yang pertama kan kita fokus di mata kuliah ini adalah material kekinian. Sehingga alangkah bagusnya material kekinian ini kita beri dia nilai bobot paling tinggi. Berapa bagusnya? 40. 40. Oke. Setelah material kekinian, menurutmu mana lagi yang paling tinggi pada mata kuliah ini? Nomor 3 tahan cuaca. Ya, nomor 3. Kalian bisa beli nilai di sini berapa? 30. Tidak boleh sama ya. Nilainya ini, nilainya antara nomor 1, 2, 3, 4 ini nilainya tidak boleh sama. Ya, yang tertinggi adalah material kekinian 40. Yang kedua, berapa sini? 30. Totalnya berapa ini? 40 tambah 30. 70, Pak. 70. Nah, sekarang menurutmu yang paling penting lagi yang mana antara estetis dan antara nomor 2 dan nomor 4? Menurutmu yang mana paling tinggi? Nomor 2, Pak. Nomor 2. Nomor 2, Pak. Oke, nomor 2. Berarti sini kita bisa kasih nilai 20 ya. Totalnya berapa ini? 90, Pak. Nah, berarti yang tersedia di toko setempat adalah 10%. Nah, sehingga totalnya 100. Bisa ya? Ya, Pak. Nah, sekarang coba perhatikan Bapak. Di bawah ini ada indeks nilai. Coba dibaca Imran. 5 sangat baik, 4 baik, 3 sedang, 2 kurang baik, 1 tidak baik. Nah, 3 ini jangan sedang, tapi kita ganti dengan netral. Oke? Ya, Pak. Nah, coba. Kan kalian buat 3 alternatif. Ya kan? Iya, Pak. Ya, ada 3 alternatif kan? Kayak misalnya gini, alternatif 1, toh? Alternatif 2, toh? Alternatif 3. Ya kan? Nah, makanya sini nanti ada alternatif 1, ada alternatif 2, ada alternatif 3. Bisa ya? Nah, Bisa, Pak. ini bobot, kamu kasih dalam kurung B. Oke? Bisa ya? Nah, setiap alternatif ini, alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3 ini terdiri dari nilai ini, N. Ngerti nggak? Ah, iya, Pak. Nah, ya terdiri dari N nilai dan isinya N kali B. Paham nggak? Paham, Pak. Nah, misalnya alternatif 1. Mari kita isi sama-sama coba. Misalnya alternatif 1. Alternatif 1, materialnya kekinian nggak? Lihat nilai di sini. Ngerti nggak? Iya, Pak. Nah, misalnya alternatif 1 nilainya apa coba? Kalau kamu melihat dari sini. Coba Imran, apa Imran? Misalnya. 2 kurang baik. Nah, tulis di sini 2. Oke, 2 kali 40% kan N kali B kan? Ya, Pak. Berapa? 80% dibagi 100. Bagi 100. Berapa? 0,8. Nah, begitu Ji. Ya. Fungsional dan estetis untuk alternatif 1. Kamu kasih nilai berapa Imran? 4. 4 kali 20% berapa? 80, 0,8. 0,8 lagi. Tahan cuaca enggak? Netral. Alternatif 1 Imran, kamu kasih nilai berapa? 3. Netral. 3.
kali 30% berapa? 0,9. Nah, tersedia nggak di toko bangunan, Imran? 5. 5. Kali 10 berapa? 1. 1 ya? Oh ya. Ah, kok 1? Betul ya? 0,5, Pak. Ah, terus kalian jumlah berapa jumlahnya Imran? Coba. Ya, pakai kalkulator berapa? Yang lain berapa nih? Coba cepat ya. Sudah asar nih, Bapak ada janjian juga sama siswa lain. 0,30. Berapa? 0,30. 0,30. Oke, nah sama juga nanti di alternatif 2 seperti itu polanya. Ya? Bisa. Jadi nanti ada tertinggi. Yang mana paling tinggi? Apakah alternatif 1, alternatif 2, atau alternatif 3? Paham nggak Mas ya Bapak? Ya, Pak. Bisa ya? Ya, Pak. Ya, kalau bisa kriterianya ini aja. Kita seragamkan. Sudah difoto? Sudah, Pak. Sudah difoto ya? Ya, Pak, sudah. Oke, dari sini ada lagi yang mau didiskusikan? Ada lagi? Nggak ada ya? Nggak ada ya?